rezim sekarang itu sibuk membuat RUU ya, atau merubah undang-undang yang intinya melemahkan hukum, ya kan, membuat carut marut sosial. Ya sekarang masalah buruh, coba nanti diputar-putar videonya, tonton, simpulkan sekarang. Jadi yang ngomong negara bobrok, negara hancur, negara terancam itu sebenarnya bukan saya saja, banyak sebenarnya. Nanti tak putarkan ya. Hidup. Dengan demikian berarti tidak ada pesangon. Berarti RUU Cipta Kerja menghapus pesangon. Itu jelas di situ dikatakan. Bahkan penghargaan masa kerja dalam undang-undang sebelumnya nomor 13 diturunkan nilainya, dan penggantian hak buruh dihapus. Dia balik ke kesepakatan pasti pengusaha menolak. Jelas pesangon hilang. Coba mulai sekarang rubah bacaanmu. Jangan baca komik-komik romantis ya, jangan baca komik-komik yang apalagi Shinchan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa dek? Enggak kurang atuh, enggak kurang dekat. Bocor nggak apa-apa, bocor. Ini mic-nya nih. Jadi kalau kultum gini teman, di balik layar begini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah menyapa lagi, ketemu lagi, masih di suasana yang sehat, barokah ya, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, insya Allah. Kita akan ngobrol ngalur ngidul lah ya. Aku tadi dapat kiriman video. Nanti tak putarkan videonya. Kalau saya garis bawahi, saya belum selesai lihatnya. Kalau saya garis bawahi masalah RUU ya, rancangan undang-undang masalah perburuan kayaknya nih. Kalau saya garis bawahi, pokoknya sekarang itu rezim sekarang itu sibuk membuat RUU ya, atau merubah undang-undang yang intinya melemahkan hukum, ya kan, membuat carut marut sosial. Ya sekarang masalah buruh, coba nanti diputar-putar videonya, tonton, simpulkan sekarang. Jadi yang ngomong negara bobrok, negara hancur, negara terancam itu sebenarnya bukan saya saja, banyak sebenarnya. Nanti tak putarkan ya. Umur hidup. Dengan demikian berarti tidak ada pesangon. Berarti RUU Cipta Kerja menghapus pesangon. Itu jelas di situ dikatakan. Bahkan penghargaan masa kerja dalam undang-undang sebelumnya nomor 13 diturunkan nilainya, dan penggantian hak buruh dihapus. Dia balik ke kesepakatan pasti pengusaha menolak. Jelas pesangon hilang. Yang ketiga adalah penggunaan outsourcing yang masif. Yang sebelumnya outsourcing hanya 5 jenis pekerjaan, sekarang diperbolehkan. Sekarang semua jenis pekerjaan dan tidak ada batas waktu. Seumur hidup anak kita, para ibu yang susah-susah menyekolahkan anaknya, yang berjibaku pontang-panting mencari rezeki tambahan untuk menyekolahkan anaknya, negara membuka ruang. Para agen, saya quote and quote, bukan berarti seperti itu, tapi quote and quote tanda petik, menjual buruh kepada pengusaha-pengusaha yang serakah itu. Karena sekarang bisa melalui agen bebas seumur hidup dan tidak jelas masa depannya. Yang keempat adalah alasannya karyawan kontrak sekarang bebas. Dulu karyawan kontrak harus ada persyaratan. Boleh menggunakan karyawan kontrak kalau paling lama 3 tahun pekerjaan itu. Jenis pekerjaan tertentu, untuk pre-pro, bukan mass product, bukan produksi massal dan sebagainya. Sekarang syarat itu dihapus, dibolehkan menggunakan karyawan kontrak. Semua jenis pekerjaan dengan batas waktu tidak tertentu. Wahai ibu-ibu dan bapak-bapak, anak-anak kita terancam dengan masa depannya yang dikontrak seumur hidup tanpa kejelasan nasibnya, dan di outsourcing seumur hidup melalui para agen-agen pekerja yang menampung pekerja itu. Berbahaya buat negara ini, terlalu liberal, tidak ada perlindungan negara kepada rakyatnya. Yang kelima adalah social security, jaminan sosial dihapus, khususnya jaminan kesehatan
dan jaminan pensiun. Dengan berlakunya upah per jam atau istilah dalam undang RU tersebut persatuan waktu, maka tidak ada lagi kewajiban untuk membayar jaminan kesehatan dan jaminan pensiun. Bagaimana menghitung pensiunnya dengan upah per jam? Ditambah dengan adanya outsourcing dan karyawan kontrak yang bebas. Siapa yang bayar jaminan pensiun para buruh dan pekerja itu? Dunia pekerjaan Indonesia terancam. Pekerja-pekerja lokal terancam. Ditambah yang keenam, alasannya adalah tenaga kerja asing. Dulu harus mendapatkan izin menteri. Sekarang hanya sekedar pengesahan tanpa perlu izin menteri. Siapa yang kontrol bahwa buruh kasar tenaga kerja asing bisa masuk? Sekarang saja yang ada izin tertulis menteri bisa hilang. Bisa banyak orang buruh kasar tenaga kerja asing masuk. Sudahlah outsourcing, sudahlah kontrak bebas, sudahlah upah murah, sudahlah masa depan tidak ada. Buruh-buruh asing bisa bekerja di startup. Startup dan lembaga pendidikan sekarang bebas untuk memakai jasa tenaga kerja asing. Itu berbahaya, mengancam pekerja lokal. Yang ketujuh adalah yang kita sebut dengan waktu kerja. Sekarang ini maksimal adalah 7 jam sehari dalam 6 hari kerja, Senin sampai Sabtu, atau 8 jam sehari dalam 5 hari kerja, Senin sampai Jumat. Dalam RUU Cipta Kerja dihapus semuanya. Hanya dikatakan maksimal 40 jam seminggu. Berarti orang boleh bekerja, buruh dipaksa bekerja 14 jam seminggu. Dan buruh tidak diberi waktu istirahat, karena lemburnya boleh 18 jam dalam sehari. Dalam seminggu, maksud saya 18 minggu. Waktu kerjanya tidak lagi 7 jam atau 8 jam. Ini berbahaya untuk masa depan perlindungan kaum buruh. Dan hal-hal lainnya adalah sanksi pidana dihapuskan dengan RUU Cipta Kerja yang baru ini. Pengusaha tidak bayar upah, tidak ada sanksi pidana. Terlambat bayar upah, tidak ada larangan. Kalau begitu kalau saya pengusaha bisa bayar upah 3 bulan sekali dong. Di mana negara kalau begitu? Kalau memang tujuannya investasi, kenapa tidak ada perlindungan? Kita setuju investasi, yang tidak kita setuju adalah tidak ada perlindungan. Dan kemudian hal lainnya yang kesembilan adalah bahwa PHK jadi mudah sekarang. Nggak perlu lagi ada negosiasi dan perundingan dengan serikat buruh. Langsung ke PHI, dan PHI bisa langsung memutuskan Pengadilan Hubungan Industrial. Jadi karena itu kami berpendapat 9 alasan KSPI menolak RUU Cipta Kerja yang sudah resmi diserahkan DPR akan dilakukan perlawanan. Bagaimana kalau kemudian DPR tetap mengesahkan RUU tersebut? Ada 3 langkah yang kami lakukan. 1, aksi besar-besaran selama pembahasan di DPR, maupun kalaulah dipaksa untuk disahkan yang merugikan buruh tadi. Kurang lebihnya begitu. Terus apa kabar Indonesia? Kalau Anda nanya ke saya, sampai kapanpun saya nggak akan menarik hujahku ya, bahwa memang rezim ini rezim munafik ya, rezim laknatullah. Rezim itu semua sistematis, rezim yang selalu siang pagi malam sore mengundang azab Allah, mengundang murka Allah. Dan anehnya rezim ini sudah diazab tapi nggak kapok, malah seolah-olah kalau bahasa Jawanya itu ngece-ngece gitu, mengundang marah Allah, begitu Allah marah malah diece gitu. Apa bahasa Jawanya? Ngece. Nah, kurang lebih begitu. Gak apa-apa, nanti komen di bawah itu cebong-cebongnya itu. Ustadz gadungan, ustadz provokator. Gak apa-apa. Rezim laknatullah, rezim munafik. Dan aku ngomong begini sudah dari 6 tahun yang lalu, tanpa ada yang bayar. Dengan berbagai macam resiko sudah saya tanggung, sudah saya terima. Mulai dari pencekalan paspor, tidak boleh keluar negeri, hebat kan? Dan lain-lain, intimidasi, persekusi, sampai masuk ke persidangan. Ya sampai tiap minggu, tiap Selasa 15 juta itu ke Palu itu, tiket pesawat pulang pergi itu. Itu sudah aku seperti dijarah, dipaksa, diperampok, dirusak sistem perekonomianku ya. Tapi ya sudah, semua saya jalani. Dan sampai detik ini aku belum menjilat, aku belum ngantok, aku belum ngemis-ngemis ya.
dan bahkan sesekali sebisa-bisanya menolak atau menutup celah-celah yang sekiranya ada unsur memanfaatkan. Kan banyak ditawari jadi endorse ya, ditawari ini itu, enggak, sampai detik ini kita masih bisa berdaulat.